Baik Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, Shalom. Kembali kami datang ke hadapan Bapak Ibu sekalian di dalam program acara dari Mount Hermon Church, Mujizat Zaman Now. Dan kami percaya bahwa setiap program yang dibuat oleh Mount Hermon Church pasti akan memberkati Bapak Ibu sekalian melalui setiap firman yang diberitakan dan setiap kesaksian mujizat yang dapat dibagikan di hadapan Bapak Ibu semuanya. Untuk itu, mari persiapkan keberadaan kita semuanya. Kita akan masuk ke dalam acara ini, menikmati hadirat Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Terlebih dahulu mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur untuk hari ini di mana kami kembali dapat berkumpul secara online dan bersama-sama menikmati hadirat-Mu dan menikmati firman-Mu. Bapa, Engkau hadir di tengah-tengah acara ini, Mujizat Zaman Now, dan kami percaya ada kesaksian Kristus yang dapat didengar oleh setiap kami melalui setiap karya mujizat yang Kau lakukan di tengah-tengah umat-Mu. Kami serahkan acara ini, acara program Mujizat Zaman Now ini hanya ke dalam tangan-Mu Bapa. Engkau yang memberkati kami semua hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita menyembah Tuhan. Mari Bapak Ibu, siapkan hati yang terbaik, kita menyembah Dia. Kita mau tinggikan namanya. Yes. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kami bersyukur. Glory Yesus. Kami tinggikan Engkau Tuhan Yesus. Kami perlu Engkau Yesus. Haleluya. Kami datang menyembah-Mu Yesus. Haleluya. Haleluya. Kami sembah. Kami tinggikan. Kami agungkan Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Hanya Engkau yang layak kami sembah. Hanya Engkau yang layak dipuji. Besar anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Hanya Engkau yang layak kami sembah Tuhan Yesus. Hanya Engkau yang layak kami tinggikan Tuhan. Hanya Engkau yang layak kami agungkan Tuhan Yesus. Kasih-Mu melimpah buat setiap kami Bapa. Besar anugerah-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus Tuhan. Anugerah-Mu melimpah bagiku, selalu baru Di setiap waktu amin. Kebenaran-Mu dan perkenanan-Mu mengikutiku. katakan anugerah-Mu, anugerah-Mu melimpah bagiku, selalu baru di setiap waktu. Kebenaran dan
kasih Tuhan Yesus. Kebenaran-Mu Perkenananmu dan perkenanan ya mengikutiku. Katakan anugerah-Mu, anugerah-Mu melimpah bagiku, selalu baru di setiap waktu. Kebenaran dan perkenanan-Mu Tuhan selalu mengikuti kami. Yes, anugerah-Mu, anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Selalu baru setiap hari. Setiap waktu. Kebenaran-Mu dan perkenanan-Mu mengikutiku. Oh, anugerah-Mu melimpah bagiku, selalu baru di setiap waktu. Kebenaran-Mu dan perkenanan mengikutiku, mengikutiku sepanjang hidupku. Kebenaran-Mu, kebenaran-Mu dan perkenanan, amin, mengikutiku sepanjang hidup. Kebenaran-Mu, amin, dan perkenanan. yes Tuhan, mengikutiku sepanjang hidupku. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih Pak Pendeta Dr. Hari udah ajak saya ke sini. Terima kasih ya. Yang ini nextnya bawa. Ayo kita coba. Belum ya? Ya. Bapak Ibu, ini pertanyaan pertama sebelum saya mulai. Pertanyaan pertamanya adalah, apakah Bapak Ibu tahu orang yang namanya Elihu dalam Alkitab? Yang tahu boleh angkat tangan. Yang tahu yang namanya Elihu dalam Alkitab itu siapa? Bapak Ibu. Ada yang tahu yang namanya Elihu nggak? Kalau Musa kita tahu ya, Daud kita tahu ya, terus kalau Salomo kita tahu, tapi Elihu tahu nggak? Ini ada Ibu Nengsi. Ibu Nengsi, Elihu siapa? Siapa Bu Nengsi Elihu? Kalau boleh tahu, ini ada Ciliana. Ciliana, Elihu siapa Ciliana? Elihu. Nah, Bapak Ibu, Elihu adalah tokoh yang aneh, tapi Elihu ini ternyata sangat pintar. Sayangnya kita jarang dengar khotbah tentang dia. Tapi hari ini Tuhan lucu sekali. Tuhan suruh kita ngomongin tentang Elihu. Mari kita lihat Elihu. Jadi Elihu itu ngomong di Elihu pasal Ayub 36 dia ngomong gini. Iya betul, Elihu temannya Ayub. Betul Pak, betul. Elihu berkata kepada Ayub dan 3 temannya itu. Guys, sabar. Karena masih ada yang pengen gue omongin. Jadi guys, aku akan membawa pengetahuanku dari jauh dan aku akan menyatakan bahwa penciptaku itu benar. Nah dia gak pakai kata benar Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau lihat dia pakai katanya sedek. Jadi Bapak Ibu mesti ingat kenapa kata-kata Elihu ini jadi penting. Pak, Bu lihat ya. Jadi kitab Ayub itu ada 3 babak. Babak yang pertama tuh debat antara Elifas dengan Ayub, lalu Bildad dengan Ayub, lalu Zofar dengan Ayub. Itu debat babak pertamanya. Lalu setelah itu babak kedua dimulai. Elifas dengan Ayub lagi debat, Bildad dengan Ayub lagi debat, Zofar dengan Ayub lagi debat. Lalu babak ketiga dimulai. Elifas dengan Ayub, lalu Bildad dengan Ayub, dan kemudian Elihu ngomong. Jadi Bapak Ibu Elihu ini ngomong yang aneh sekali. Dan dia begitu dia selesai ngomong, begitu Elihu stop ngomong, Tuhan langsung ngomong. Ayub udah gak bisa jawab lagi. Yang lucunya, waktu Tuhan menghukum semuanya, yang dihukum itu cuma Elifas, Bildad sama Zofar. Elihu tidak dihukum. Jadi Bapak Ibu,
Kita hari ini belajar bahwa Elihu itu tidak disalahkan Tuhan. Tapi yang namanya Elifas, yang namanya Bildad, yang namanya Zofa itu di depan Tuhan bersalah. Tuhan bilang begini sama mereka. Lu bertiga ya Elifas, lu sama dua teman lu tuh ya, si Bildad sama Zofa. Lu tuh akan gua hukum karena perkataan lu tuh bego. Jadi Tuhan pakai kata bego di situ. Karena perkataanmu tuh bodoh sekali. Tetapi Elihu itu satu-satunya tokoh yang tidak dibilang bodoh, Bapak Ibu. Jadi kita mesti dengar perkataan Elihu. Karena begitu Elihu ngomong, langsung Tuhan ngomong. Dan Tuhan itu tidak menyalahkan Elihu. Berarti Tuhan itu pakai kata-katanya Elihu sebagai pembuka pidatonya Tuhan. Jadi Bapak Ibu ingat, yang hari ini kita akan pelajarin adalah kata-katanya Elihu, pembuka pidatonya Tuhan. Dia ngomong di Ayub 36 dan kemudian setelah dia selesai ngomong, Tuhan bicara. Jadi Bapak Ibu, kata-kata Elihu adalah sebagai begini. Guys, teman-temanku, Ayub, Bildad, Elifas, Zofa, bersabarlah sebentar. Bersabarlah sebentar. Karena masih ada yang hendak kukatakan tentang Allah. Aku akan bawa pengetahuanku dari jauh. Dan aku akan menyatakan bahwa penciptaku itu Sedek. Nah Bapak Ibu dia pakai kata Sedek. Sedek kita tahu ya benar dan adil. Sedek itu bukan satu kata. Alkitab LAI bilangnya Sedek itu benar. Enggak. Sedek itu benar dan adil. Benar dan adil. Kalau bahasa Arabnya itu sidik. Sidik. Jadi kalau kita lihat orang namanya sidik. Itu artinya benar dan adil. Itu asal katanya dari bahasa Ibrani Sedek. Lalu kita tahu juga kata ini nih. Kalau ada pengemis kita kasih uang tuh namanya apa? Sedekah. Itu asal katanya sedek. Jadi ingetin Bapak Ibu ya. Sedek itu dalam bahasa Arab jadi sidik dan sedekah. Waktu dia bilang sadakoh. Sadakoh itu asal katanya sedek. Aku udah ngobrol sama teman-teman yang muslim dan mereka bilang iya. Itu asal katanya sidik. Dan sidik itu berasal dari kata sedek. Jadi yang pertama Elihu ngomong adalah. Aku akan menyatakan bahwa penciptaku itu Sedek. Yang pertama dia ngomong bukan Allah itu kasih. Yang pertama dia ngomong Allah itu Sedek. Maka Tuhan senang sekali dan Tuhan tidak menyalahkan dia. Mari kita lihat kata-katanya lanjutannya. Kita lihat Sedek dulu. Sedek itu ternyata penting sekali di Alkitab. Karena Mazmur mengakui hal ini. Daud bilang begini loh. Hendaklah para imam-imammu semuanya berpakaian Sedek. Jadi baju ini yang imam harus pakai, jubah imamnya itu namanya sedek. Kalau imam itu nggak pakai jubah sedek di hadapan Tuhan dia nggak benar. Kalau imam itu nggak pakai jubah yang namanya sedek di hadapan Tuhan dia tidak kudus. Jadi Bapak Ibu ini nggak bercanda. Ternyata Tuhan mau semua imamnya pakai baju yang namanya sedek. Nah sekarang kita mau ngomongin kata sedek, benar dan adil. Sedek, benar dan adil. Aku pinjam Tio. Ada temanku Tio di sini kalau nggak salah. Mana Tio? Tio. Bapak Ibu lihat Tio ya. Tio, misalnya lu punya duit itu tuh 20.000 sini Tio, temenin aku Tio. Tio, misalnya lu punya duit noban 20.000 4 lembar. Lalu lu ketemu sama ini anak-anak miskin Tio. Contoh ya Bu, jangan marah. Luis jangan marah ya. 1, 2, 3, 4. Tio miskin semua. 20.000-nya baginya gimana? Bapak Ibu pelan-pelan ya. 4 lembar 20.000, 4 anak miskin. Bentar, Tio gak boleh jawab. Luis, baginya gimana Luis? 4 anak miskin, 4 uang 20.000. Baginya gimana? Dibagi-bagi. 20.000? 20.000. Bagus Bapak Ibu. Itu adil gak? Adil, betul Bapak Ibu. Nah, ternyata itu adil yang namanya di dunia adalah equality. Equality, equal, sama rata. Luis, sama rata. 20.000, 20.000, 20.000. Tapi Tio lain, Tio aneh. Tio mau adil yang namanya equity. Jadi adil tuh di dunia ada 2. Equality sama equity. Equality itu sama rata yang tadi Luis bilang. Tapi Tio ini equity. Bagi Tio 20.000, 20.000. Equity. Gimana lu baginya? Lu mesti gimana baginya? Gimana baginya? Oh, saya lihat dari orangnya, saya lihat kira-kira orang ini butuhnya. Maksudnya orang ini butuhnya berapa gimana?
misalkan misalkan Luis. mohon maaf ya, misalkan ibu ini punya suami, punya anak. Punya suami, punya anak. Misalkan. Jangan marah ya. Jangan marah ya. Jadi misalkan ini suami istri punya anak 2. Sedangkan ini Punya suami 2, anak 1 maksudnya. enggak, bukan punya suami 1, Pak. Suami 1, Anak 2. Nah, misalkan ini bujangan. Bujangan. Otomatis saya lebih dahulukan ini lebih banyak. Oh, jadi tanya dulu, Bu, Ibu butuh apa? Enggak, saya lihat dari kenyataannya aja. Misalkan ini suami istri punya anak 2, ini bujangan, ini gadis, ini bujangan. Ya. Nah, saya kasih aja yang ini lebih besar 50, ini yang lain 10. Oh, gitu. Masih sisa 20 benar ya 80 ya? 80. Iya. Bagus sekali Tio, pinjam. Jadi Bapak Ibu lihat, Tio tidak mau menggunakan prinsip sama rata. Dia menggunakan prinsip equity. Lu butuhnya apa? Lu butuh lebih banyak, lu butuh lebih dekat. Lagian lu semuanya punya jam tangan Rolex. Ya udah lu 10.000 aja. Tapi dia punya anak 2 dan punya keluarga. Dia susah. Jadi dia dikasih 50, 10. Itu adil yang namanya equity. Sekarang pertanyaan kita adalah Allah kita itu equality apa equity? Jadi kita ngerti nih kata sedek. Sedek itu mesti benar di depan Allah dan adil. Adilnya itu apa? Allah tuh equality apa equity? Equity. Jadi yang bagi 20.000 tadi itu bukan Allah. Maka Allah bilang ada yang dapat 1 talenta, ada yang dapat 5 talenta, ada yang dapat 2. Karena Allah tahu dia mampunya 5, dia mampunya cuma 2, dia mampunya cuma 1. Maka kamu dikasih pintar main musik, dia nggak dikasih pintar main musik. Saya dikasih pintarnya ngomel-ngomel. Tiap orang lain-lain dikasih karunia-nya. Karena Allah kita equity. Jadi kasih tahu dulu sebelahnya. Equity. Nggak ada equality. Kasih tahu dulu. Ya, Tio makasih ya. Nanti ditanya lagi ya. Makasih Tio. Jadi Bapak Ibu sekali lagi. Sedek adalah benar di hadapan Allah dan adil. Adilnya itu apa? Equity. Bukan adil, equality. Nah, jadi Elihu bilang, Allahku adalah Allah yang sedek. Dan semua imam harus bajunya sedek. Benar di hadapan Allah, sekaligus adil. Nah, Bapak Ibu, maka imam dituntut punya mata spesial. Yang kalau lihat jemaatnya, lihat umatnya, dia tahu ini butuhnya apa, ini butuhnya apa, ini butuhnya apa. Gak bisa disamaratain. Imam dikasih mata itu sama Tuhan. Nah, Bapak Ibu jadi udah tahu ya, konsep sedek adalah benar dan adil. Adilnya equity. Jadi boleh nggak saya tunjukin gambar yang ini sekarang? Bapak Ibu lihat gambar ini dan lihat ini. Benar nggak equality dan equity? Setuju ya? Ya, jadi equity itu sesuai kebutuhan. Equality sama rata. Allah kita Allah yang equity. Tapi dunia lucu. Ternyata dunia menantang lebih lanjut. Dia bilang bukan cuma 2 konsep keadilan. Ada 3 konsep keadilan. Jadi Bapak Ibu pelan-pelan ya. Kita lagi bertempur lawan dunia ngomongin apa yang namanya adil. Dan dunia bilang keadilan itu ada 3 macam. Equality, equity, dan justice. Bapak Ibu, ini gambarnya. Coba Bapak Ibu lihat yang mana yang sebenarnya adil. Mana Luis yang adil? Luis yang jawab sekarang ya. Pak Karel. Mana yang justice? Equality udah jelas nggak justice. Equity oke lah. Tapi bagaimana dengan yang justice? Yang mana yang sebenarnya namanya adil? Naik napas ya, pusing ya. Iya, kasih sebelahnya kakaknya depan ya. Putri. Kak Putri silakan. Kanan bawah. Kenapa lu bilang kanan bawah Putri? Karena dia apa sih maksudnya dari alatnya gitu dia mampu. Gitu sih. Gak tahu. Mampu. Bapak Ibu lihat nggak yang Putri ngomongin kanan bawah ini yang diubah apanya sih?
Yang diubah apanya? Bukan tinggi tangganya. Apa yang diubah Putih? Putih lihat dulu apa yang diubah. Apa yang diubah? Itu posisinya. Buahnya kenapa? Tarikan. Buahnya sama, memang buahnya sama. Penunjang tangganya itu yang kuning. Iya toolsnya. Tangganya sama. Heeh. Tangganya sama equality. Bentuk pohonnya diubah. Oh. Iya, betul. Thank you Kok nanti Putih lihat ya. Ya. Pohonnya yang diubah. Jadi Bapak Ibu, iya nih. Sekarang nanya, equality kita udah tahu nggak adil. Equity lumayan, tapi justice pohonnya yang diubah. Jadi sekarang pertanyaan kita adalah mana yang namanya adil di mata Allah? Equality apa justice? Mana yang namanya adil Bapak Ibu? Tunggu pelan-pelan kok. Tunggu benar pelan-pelan. Kalau kita jual Koko misalnya kepala PJKA. Koko pengen jual tiket. Mau pakai prinsip equality atau equity, orang kaya bayar mahal, orang miskin bayar murah, atau mau pakai prinsip justice? Semua bayar sama. Justice kalau jual tiket kereta. Tapi kalau dana bantuan sosial untuk sekolah pakai prinsip apa? Equity. Sesuai kebutuhan. Yang ini anaknya 4, yang ini anaknya 2, yang ini anaknya belum menikah. Ya, lain. Jadi Bapak Ibu, kadang-kadang kita pakai equity, kadang-kadang kita pakai justice, kadang-kadang kita pakai equality. Louis paham? Jadi tiga-tiganya dipakai sama Tuhan. Nah pertanyaannya tiap kasus itu kita mesti pakai equality, apa equity, apa justice. Tergantung kasus. Dan kemudian saya harus mengaku bahwa saya tidak tahu mana yang adil. Maka yang namanya sedek buat pendeta kayak saya nakutin. Saya tahu yang benarnya apa, tapi adilnya saya nggak tahu. Karena saya nggak tahu situasi orang itu. Jadi yang bahaya di saya adalah kalau saya memutuskan sendiri bisa jadi saya tidak sedek. Nah Elihu yang pertama ngomong begitu. Lu ya, Ayub, Elifas, Bildad, Zofan. Hati-hati sama bacot lu. Karena bacot lu itu belum tentu sedek. Allahku, Allah yang sedek. Jadi kalimat pertama yang kita mesti pikirin dalam hidup, kalau kita bilang kita orang benar di hadapan Tuhan, sudahkah kita pakai baju sedek? Kalau kita belum pakai baju sedek, jangan bilang kita orang benar. Hati-hati. Kok udah sedek? Belum, kita mesti mengaku. Kita mesti mengaku bahwa kita belum sedek. Jadi Bapak Ibu, mari kita lihat kata-kata Elihu lebih lanjut. Sabar ya guys, sabar sebentar. Karena masih ada yang hendak kukatakan tentang Allah. Aku akan membawa pengetahuanku dari jauh. Dan aku akan menyatakan bahwa penciptaku itu sedek. Nah Bapak Ibu sampai di sini hati-hati ya. Karena kalimatnya sombong sekali. Sebab sesungguhnya kata-kataku tidak ada kesalahan. Dan orang yang sempurna pengetahuannya seperti aku ini sedang berada bersama kamu. Wah kata-katanya ngeri. Padahal di antara 4 orang itu yang paling muda itu Elihu. Dan dia dengan sombongnya, orang yang sempurna pengetahuannya seperti aku sedang berada bersamamu. Karena itu dengarkan aku. Wah Bapak Ibu, sombong sekali. Sombong. Apakah Elihu sempurna pengetahuannya Bapak Ibu? Iya. Iya. Tuhan kemudian membuktikan bahwa memang pengetahuan dia sempurna. Tuhan tidak menyalahkan dia sama sekali. Ayub Tuhan tegur. Elifas, Bildad, Zofa Tuhan mau hukum karena bego kata Tuhan. Tetapi Elihu Tuhan tidak ngomong apa-apa. Jadi Bapak Ibu hati-hati sama baca kitab Ayub kalau baca kata-kata Elihu. Sebab kata-katanya itu bagus sekali. Mari kita lanjutkan. Sekarang kita udah tahu bahwa Elihu itu sempurna pengetahuannya. Dia ngaku sendiri. Tapi Tuhan juga mengakui hal itu. Dia melanjutkan. Lihatlah.
Allah itu berkuasa dan dia tidak memandang rendah. Itu Alkitab LAI bilang begitu, tapi kalimat aslinya salah. Kalimat aslinya bilangnya menolak. Lihatlah, Allah itu berkuasa dan dia nggak pernah menolak. Dia berkuasa atas kekuatan akal manusia. Luis, gue pinjam lu dulu boleh nggak? Ya, Luis menarik soalnya. Pinjam ya Luis, naik ke atas sini. Bapak Ibu lihat ya, saya Allah. Dan saya itu mampu mengatur, sorry ya Luis, dan saya itu mampu mengatur otaknya Luis. Saya mampu. Aku, Allah itu berkuasa dan dia mampu mengatur kekuatan hati dan akal manusia. Tetapi dia tidak pernah menolak. Artinya, apapun otaknya Luis, apapun isi pikirannya, Allah tidak tolak. Allah tidak mau halangi. Jadi Elihu bilang, lu hati-hati ya sama Allah gue ya. Allah gue tuh mampu loh ngatur otak lu semua. Tapi Allah gue tidak menolak. Maka kita bilang itu bahasa kerennya free will. Allah mampu ngatur otak tiap orang. Tapi Allah biarkan tiap orang berpikir masing-masing. Free will masing-masing. Jadi ini kalimatnya. Lihat, Allah itu berkuasa guys. Dan dia tidak pernah menolak. Dia berkuasa atas kekuatan akal manusia. Tapi guys, lu jangan lupa. Allah tidak akan membiarkan orang rasya hidup. Orang fasik. Bapak Ibu, dosa tuh di Alkitab ada 5 bahasanya. Perjanjian lama tuh bilang dosa ada yang bahasanya afon, ada yang bahasanya pesya, ada yang bahasanya cata'ah, ada yang bahasanya rasya, ada yang bahasanya te'ah. Syagak. Nah, Bapak Ibu, yang di ngomongin ini dosa rasya, kriminal. Nih, Luis, kamu ngeliat cowok, kamu udah menikah ya? Luis udah menikah, lalu dia lihat ada cowok gaya Koreaan lagi lewat. Tio, lewat. Tio, lewat. Tio, tolong Tio, cepetan. Tio, cepetan. Waktu gua habis nih, ayo. Tio, tolong Tio. Jalan lewat. Nah, cowok gaya Koreaan. Padahal udah punya suami. Tapi dia ngelirik. Nah, kata Tuhan apa? Jika engkau memandang seseorang dan menginginkannya, engkau sudah berdosa. Nah, Bapak Ibu itu namanya afon. Itu namanya dosa afon. Itu dosa dalam hati. Tapi kemudian mulai toel. Tio lewat lagi, mau ditoel. Dikasih dada. Nah Tio. Balas Tio, balas. Nah. Itu namanya mulai pesya. Berontak. Lalu kemudian, ini ada suaminya nih sebelahnya. Mulai meleset nih, mulai cata'ah. Mulai tanya, WA-nya berapa? Kasih kode. Tio kelewat, kasih kode. WA berapa gitu. Kasih kode Tio, kasih kode Luis. Kasih kode Luis. WA berapa WA? Ya. Bapak Ibu ini namanya mulai meleset. Cata'ah. Nah, sampai sini paham ya Bapak Ibu ya? Tunggu sebentar. Terus yang namanya rahasia apa? Yang namanya rahasia, dia melakukan itu berulang-ulang. Jadi sama Tio juga, sama si Kokoh juga, sama Pak Karel juga, sama Pak Syafrisal juga, sama Pak Tikno juga. Berulang-ulang, itu namanya kriminal. Thank you ya Luis, makasih. Jadi Bapak Ibu, Elihu bilang, Allah tidak akan pernah membiarkan orang kriminal yang dosanya berulang-ulang hidup. Tetapi dia akan memberikan hukum kepada orang sengsara. Nah Bapak Ibu kalimatnya sampai sini gak jelimet. Ingat ya ini kitab Ayub, kitab teka-teki, kitab yang bijak sekali. Bapak Ibu mesti ingat Salomo belajar dari Ayub. Daud belajar dari Ayub. Jadi kitab ini yang kitab hikmat pertama tuh nomor 1 Ayub. Karena Daud belajar dari situ, Salomo belajar dari situ. Nah Elihu bilang, tetapi Allah akan memberikan hukum kepada orang yang sengsara. Nah Bapak Ibu sampai sini kita libet. Bapak Ibu lihat ya. Karena dia berkata hal yang aneh. Gua nanya, lu namanya siapa sih? Tadi gue lupa sorry. Thomas. Thomas, hidup lu lagi sengsara. Tuhan tolong gua dong. Gua sengsara nih. Susah banget hidup gua. Udah bikin malu Tuhan. Boleh gak minta tolong? Jadi lu minta tolong bantuan keuangan. Yang Tuhan kasih sama lu apa? Salah. Yang Tuhan kasih adalah mispat. Mispat. Nah, bukan taichan ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu lihat.
Jadi kalau ada orang lagi sengsara, orang Kristen sengsara, dia mintanya uang, dikasihnya mispat. Bapak Ibu baca tuh kalimatnya. Dia akan memberikan mispat kepada orang sengsara. Bapak Ibu, ini prinsip yang paling benar yang ada di semua Alkitab. Semua orang yang susah minta tolong sama Tuhan, dikasihnya mispat. Jangan punya pikiran Tuhan akan kasih uang karena dia minta uang. Gak ada itu di Alkitab. Baca Alkitab yang benar Bapak Ibu, gak ada. Begitu dia sengsara, Tuhan kasihnya mispat. Elihu yang ngomong. Dan Allah bilang ini benar. Bapak Ibu kita lihat ya, hati-hati sampai sini kita mulai aneh. Dia ngelanjutin Elihu. Allah tidak akan mengalihkan pandangan matanya dari orang benar. Ia akan menempatkan mereka untuk selama-lamanya di samping raja-raja di atas tahta. Mereka tidak pernah tidak hebat. Mereka pasti hebat. Tetapi jika mereka terbelenggu rantai atau terperangkap penderitaan, maka ia mengingatkan mereka tentang perbuatan mereka, pelanggaran mereka, kesombongan mereka. Dia juga akan membuka telinga mereka untuk pengajaran dan memerintahkan mereka untuk berbalik dari kesalahan. Kok Thomas pinjam sini bentar. Thank you ya kok, gue pinjam dulu ya. Karena dia udah cembetut sama gue. Bapak Ibu lihat ya, dia orang benar di hadapan Allah. Maka Tuhan berjanji, Bapak Ibu lihat ya, Tuhan berjanji apa tuh di situ Bapak Ibu boleh lihat nggak di layar? Ia tidak mengalihkan matanya dari orang benar. Dan dia akan menempatkan mereka untuk selamanya di samping raja-raja. Ingat ya, kalau dia orang yang sedek, dia orang yang benar, dia akan ditempatkan di samping raja-raja. Contoh paling gampang di Alkitab siapa? Daniel. Kita lihat lagi yang lain, banyak sekali samping raja-raja. Jadi dia, Thomas akan ditempatkan di samping Presiden John Biden. Amerika, Joe Biden. Ya. Nah, tapi kata Tuhan gini, tapi Elihu ngomong begini. Sebenarnya Elihu lagi ngeledek Ayub. Yub, lu kan orang benar, maka lu diangkat tinggi sama Tuhan. Tapi Bapak Ibu lihat di sini. Tetapi jika dia terbelenggu rantai, terperangkap penderitaan, orang benar ini dalam posisi tingginya terbelenggu rantai, terperangkap penderitaan karena kesalahan mereka sendiri, karena perbuatan mereka, atau karena pelanggaran mereka, atau karena kesombongan mereka. Maka yang pertama Tuhan lakukan adalah dia akan membuka telinga mereka untuk pengajaran. Dan dia akan memerintahkan mereka berbalik dari kesalahan. Yang Tuhan lakukan bukan tolongin lepasin belenggu dia. Yang Tuhan lakukan bukan lepasin dia dari sana. Yang Tuhan lakukan kupingnya dibuka. Bapak Ibu lihat tuh kalimatnya. Baca dulu pelan-pelan. Pinjam dulu ya kok, tetap sini. Jadi Bapak Ibu nanya sekali lagi. Ini orang benar akan ditahu Tuhan di mana? Di samping raja-raja. Dan kalau dia terperangkap penderitaan dan rantai karena dia pernah berbuat salah, karena dia pernah melakukan kesombongan, karena dia pernah melanggar, maka yang Tuhan pakai untuk menolong apa? Yang Tuhan menolongnya bagaimana? Buka telinga. Bapak Ibu lihat, jadi orang sengsara kata Tuhan, pertama dikasih mispat. Saya pinjam mispat. Misalnya ini mispat. Alkitab ya Bapak Ibu. Dia akan dikasih mispat, lalu kemudian dia akan dibuka telinganya. Hati-hati tuh. Jadi dikasihnya pengajaran, dan dikasihnya hukum, dan kemudian dia dibuka telinganya. Ya. Lain kok. Lain. Jadi yang pertama dikasih pengajaran, tapi orang diajarin kadang-kadang telinganya budek kan? Benar kan? Kita udah ajarin sampai capek dia nggak ngerti-ngerti kan? Nah, karena telinganya tidak dibuka. Nah, tapi kalau dia orang benar, Tuhan akan kasih dia pengajaran dan Tuhan akan buka telinganya. Jadi nggak mungkin nggak ngerti. Paham ya? Sampai sini ya. Nah, kok boleh duduk lagi. Nanti gue panggil lagi. Thank you, balikin dulu kok ini bukan punya lu. Jangan lu bawa-bawa. Nanti gue dicari panitia. Bapak Ibu, nah nanya, Bapak Ibu ingat nggak di Indonesia tuh provinsi yang paling banyak orang Kristennya di mana? Betul. NTT sama Papua lebih banyak mana orang Kristennya? NTT. Bapak Ibu, saya dapat berita ini dari NTT. Bapak Ibu lihat, NTT selalu kekurangan air. Jadi Bapak Ibu, ada gereja
Yayasan TLM bekerja sama dengan Gereja Kristen Oikumene Indonesia menghadirkan air bersih. Jadi saya pernah ke sana Bapak Ibu, dan saya lihat itu banyak sekali bantuan air bersih dari berbagai kalangan. Dari Bank Dunia, dari Bank Indonesia, dari Aqua, dari mana. Mereka dapat bantuan. Saya nanya ya Bapak Ibu ya, mereka butuhnya air. Dan dikasih sama orang apa? Air. Itu kesalahan apa betul? Hati-hati ya, coba pikirin ya. Kita udah dengar Elihu nih. NTT itu isinya orang benar. Semuanya orang Kristen. Semuanya kenal Tuhan Yesus. Semuanya dikuduskan oleh darah Yesus. Lalu mereka butuh air. Yang dikasih sama dunia, yang dikasih sama gereja-gereja, ke NTT, ke Kupang adalah air. Benar apa salah? Sekarang kita ngerti, salah. Salahnya kenapa kok? Iya dikasihnya sumber air. Maksudnya sumber airnya ada, cuman disediain sumur, disediain penampungan. Itu salah apa betul? Bapak Ibu itu salah. Buktinya apa salah? Setelah bertahun-tahun itu berjalan Bapak Ibu, NTT di mana-mana ada sumur dan kelebihan sumur malah, dan sumurnya tidak terawat. Yang terjadi adalah survei KPK 2018 menyatakan bahwa NTT adalah provinsi paling korup di Indonesia. Baca itu Bapak Ibu lihat. Ini Bapak Ibu lihat. Yang paling tidak korup itu Jawa Tengah. Dan yang paling korup siapa? NTT. Jadi Bapak Ibu coba kita mikir nih. Di tempat orang Kristen paling banyak di Indonesia. Di situ provinsi paling korup. Jadi nggak bisa. Kalau Louis butuhnya uang, Tuhan tidak akan kasih dia uang. Tuhan akan kasih dia mispat, sama Tuhan akan buka telinganya. Pikirin Bapak Ibu. Karena ini konsep datang dari Elihu. Jadi jangan pernah sama teman kita yang susah, kita doain. Dia butuhnya uang, butuhnya ekonomi. Lalu kita doain ekonomi. Salah. Karena Tuhan tidak setuju. Elihu udah bilang loh. Dia susah, dia orang benar. Yang akan diberikan pada dia adalah mispat dan telinganya dibuka. Itu yang kita minta. Tuhan kasih dia pengajaran, lalu kasih dia telinganya dibuka. Jadi waktu dengar pengajaran dia ngerti. Bapak Ibu, kita lihat lagi omongan Elihu. Elihu ngomongnya bagus sekali. Elihu ini ngomong persis sama seperti yang diomongin sama. Jadi Bapak Ibu kan kita udah lihat telinganya dibuka, lalu dia kemudian dikasih mispat. Gitu ya Bapak Ibu udah lihat. Nah, ini persis seperti ngomongan Tuhan Yesus di Lukas 13. Bapak Ibu lihat Lukas 11. Tuhan Yesus bilang begini loh. Baca dulu ada Bapak Ibu, baca dulu. Dalam hati aja, dalam hati. Ya, bagus ya, udah baca. Bapak Ibu lihat ya. Tuhan bilang, mintalah pasti diberi. Carilah pasti dikasih. Ketoklah pasti dibuka. Tapi kalimat paling bawahnya lihat. Dia akan memberi Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi saya minta apartemen, dikasihnya Roh Kudus. Saya minta uang, dikasihnya Roh Kudus. Saya minta pasangan, dikasihnya Roh Kudus. Saya minta bantuan dalam kehidupan saya yang sulit sekali relasi dengan pasangan saya, dikasihnya Roh Kudus. Tuhan Yesus ngomong hal yang sama. Ada nggak? Tuhan Yesus kan tuh di situ. Ayah mana yang jika anaknya minta roti akan memberikan apa tuh? Batu. Tapi ditulis nggak di situ? Jika anaknya minta roti dikasih roti. Ada nggak tulis gitu? Enggak. Ayah mana yang jika anaknya minta roti dikasih batu? Maksudnya Tuhan nggak mungkin dikasih yang jelek, tapi belum tentu dikasih roti. Bisa jadi dikasihnya kentang, bisa jadi dikasihnya nasi. Itu nggak ditulis dikasihnya apa. Anaknya minta roti nggak akan dikasih batu. Terus anaknya minta ikan nggak akan dikasih ular. Anaknya minta telur nggak akan dikasih kalajengking. Tapi dikasih telur nggak? Enggak. Jadi Bapak Ibu, Tuhan Yesus ngomong yang sama. Mintalah, pasti dikasih. Begitu lu minta. Allah Bapak, hidup saya susah. Tolong minta bantuan keuangan. Yang dikasih bukan uang, yang dikasih Roh Kudus. Nah, tapi coba pikirin, kenapa Allah tidak kasih uang, tapi kasihnya Roh Kudus? Kejadiannya persis kayak Kupang, kayak NTT. Louis, kenapa? Louis senang nih. Louis single kan ya? Oh udah ada suaminya ya, melotot soalnya itu ya melatih.
Bapaknya yang mana? Oh, pantas jembetut. Kok Thomas gue pinjam ya? Kok dia doa, Tuhan tolong kasih saya jodoh. Kok Tuhan kasih dia Roh Kudus. Maka dia lihat cowok langsung tahu, ini modelnya ganteng atau mati. Oh ini, tapi ini nggak mau Alkitab. Mendingan gitu kan kok. Lu kalau dia dikasih Roh Kudus, lu aman nggak? Lu takut nggak dia akan ditiduin laki segala macam? Nggak akan, karena dia dijaga Roh Kudus. Bapak Ibu, itu perlindungan paling sempurna. Pertama, Louis tidak akan kejebak sama laki brengsek. Kedua, Louis tidak akan bisa diapa-apain sama siapapun juga. Laki mau jahat sama dia, kasih dia obat bius di kafe segala macam, tidak akan tembus karena di dalamnya Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu, lihat nggak logikanya Tuhan? Yang lu butuh tuh Roh Kudus. Lu tuh nggak butuh uang, lu nggak butuh pasangan. Asal gua kasih Roh Kudus, lu pasti pilih pasangan benar. Pasti lu cari uang benar, pasti lu pilih kerjaan benar. Yang lu butuhin Roh Kudus. Maka Elihu ngomong, kalau orang sengsara, orang itu orang benar dan sengsara, yang dikasih ke dia itu mispat sama telinganya dibuka. Thank you ya Luis. Sorry ya gue gak panggil lagi deh, bapak lu ngeliatin mulu. Aman ya kok? Lu gak marah sama gue. Jadi Bapak Ibu, ingat prinsip ini. Elihu ngajarin kita. Kalau kamu orang benar, kamu pasti ditaruh di samping raja. Dan waktu lu ditaruh di samping raja, lu mungkin kepleset. Perbuatan lu mungkin kepleset. Mungkin lu melanggar, lu gak tahu. Diajak temen ngokok, lu ikutan ngokok. Tapi Tuhan ternyata gak suka. Atau lu sombong. Bilang itu karena lu, bukan karena Tuhan. Lu bisa kepleset kapan aja. Begitu lu kepleset, jangan takut. Tuhan akan kasih lu mispat yang pertama. Dan Tuhan akan kasih lu telinganya dibuka. Kalau pakai bahasa perjanjian baru, lu akan dikasih Roh Kudus. Begitu lu sengsara, Tuhan tolong hidup saya, anak saya Tuhan bandel sekali. Maka yang dikasih ke kita Roh Kudus. Supaya kita bisa ngomong sama dia. Masuk akal gak Bapak Ibu? Jadi Bapak Ibu pesan hari ini adalah ingat, mintalah, jangan ragu, minta. Pasti dikasih. Ketoklah, carilah, pasti dapat. Tapi yang kita dapat Roh Kudus. Telinga kita akan dibuka. Dan kita akan dikasih hati yang mencintai mispat. Cinta Alkitab. Kita baca-baca, oh ternyata solusinya di sini. Solusinya di sini. Bapak Ibu, saya tuh ya, kadang-kadang terima orang konsultasi. Terus otak saya nih, begitu dengar konsultasi dia, Pak Yakub saya punya masalah kayak gini. Bapak Ibu, nih saya kasih tahu ya, otak saya langsung buntu. Langsung bolot saya keluar semua. Bapak Ibu jangan lupa ya, saya juga bolot. Bapak Ibu jangan lupa. Kemarin ada yang telepon gini, Pak Yakub tolong dong. Saya kemarin baca Alkitab, Zakaria, Maliaki bilang Tuhan membenci perceraian. Ini istri dan anak saya udah ninggalin saya. Pak Yakub saya boleh curhat sedikit gak? Oh boleh kok, kenapa kok ceritanya? Gini Pak Yakub, saya itu sebelum nikah udah sakit hati sama istri saya. 1 bulan sebelum nikah, undangan udah dibagi semua. Lalu tiba-tiba istri saya bilang ke saya gini, kok gue mau nih nikah sama lu, tapi tekan perjanjian dulu ya. Hah? Kok lu gak ngomong dari dulu? Ini sebulan sebelum nikah lu suruh gue tekan perjanjian. Iya kok, gue gak akan nikah sama lu sebelum lu tekan perjanjian ini. Oh perjanjiannya apa? Perjanjiannya adalah lu akan bekerja setelah nikah. Kalau setelah nikah lu gak mau kerja, mendingan kita gak usah nikah sekarang. Cewek minta gitu masuk akal gak? Masuk akal, dia minta suaminya kerja. Masuk akal gak? Masuk akal, tapi lakinya tersinggung. Dia bilang, lu gila ya, lu ngomong 1 minggu sebelum nikah. 1 minggu, iya dia bilang 1 minggu sebelum nikah. Dan dia sangat marah karena gue berasa, kenapa lu gak ngomong dari pertama? Lu lagi menges gue nih. Nah, tapi dia tanda tangan. Tapi sejak itu dia benci istrinya. Nah, dia menikah, lalu punya 2 anak. Udah menikah punya 2 anak, dia benci nih sama istrinya. Tiba-tiba sebelum COVID, dia dipecat. Terpaksa istrinya cari kerjaan. Lalu sepanjang COVID yang hidupin dia istrinya. Dianya gak dapat kerjaan. Jadi dia tambah malu, sakit hati, ingat perjanjiannya. Lengkap, depresi. Satu ketika istrinya salah ngomong.
Di dalam mobil dia legatin istrinya salah ngomong. Lalu dia tarik leher istrinya, dia pukulin kepalanya. Di dalam mobil. Itu yang ngaku lakinya. Istrinya gak pernah ngomong sama saya, itu yang ngomong lakinya. Saya pukulin palanya Ko Yakob. Saya kalap. Ternyata itu udah dari dulu. Oh, saya pikir, kok ini sering apa enggak? Oh, cuman sekali itu Pak Yakob, lega. Terus dia cerita lagi. Terus istri saya dan anak saya sekarang ninggalin saya Pak Yakob. Iya kok, ninggalinnya kenapa ya? Gini Pak Yakob. Namanya kita suami istri pasti kita pengen berhubungan seks, kata dia. Hari itu saya lagi pengen berhubungan seks. Terus istri saya bilang saya gini, oke, tapi tunggu anak tidur. Oke, jadi saya nunggu di bawah, tunggu anak tidur. Tapi istri saya lama sekali. Wah, saya pikir dia cari alasan nih untuk nolak. Saya udah bilang dalam hati Pak Yakob, kalau saya naik, saya lihat istri saya belaga tidur, awas dia. Lalu saya bawa palu dari bawah. Saya bawa palu dan saya udah bertekad kalau saya lihat dia di tempat tidur, udah tidur, saya akan gebukin dia pakai palu. Lu mau gak punya suami kayak gitu? Bapak Ibu gila ya cerita ini. Lalu kemudian dia naik ke atas dan dia mendapati istrinya ternyata tidak tidur. Jadi dia taruh palu itu di bawah ranjang. Paginya istrinya lihat. Istrinya tanya, ini palu buat apa? Terus dia cerita jujur sama istrinya. Sejak itu istrinya ninggalin rumah. Betul dong kok? Masuk akal kan? Kalau lu mantu lu kayak gitu juga, lu bawa palu lebih gede ya. Lu bawa gergaji, lu bawa palu segala macem. Nah Bapak Ibu, saya dikasih kasus gini. Dan yang keluar di kepala saya adalah saya langsung buntu. Otak saya langsung bolot. Mana saya ngerti. Terus saya bilang, kok kita tanya Tuhan yuk. Lalu kita tanya Tuhan dan Tuhan jawabnya gini. Gampang ini Yakob. Suruh dia baca Alkitab sampai selesai dalam 2 minggu. Wah Tuhan. Hebat sekali. Kok lu disuruh baca Alkitab sampai selesai 2 minggu. Baca Alkitab gimana caranya kok Yakob? Saya suka gak ngerti. Oh gampang kok, nih gue ajarin. Yuk kita buka yuk Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kok waktu lu baca ayat ini ayat 1, ada 5 pertanyaan apa yang muncul di kepala lu? Kok Yakob pertanyaan pertama adalah sebenarnya Allah maunya apa? Terus Allah ciptain langit dan bumi yang lain gak? Terus pertanyaan ini, dia keluarin 5 pertanyaan. Pertanyaan kelimanya yang paling nakutin. Pertanyaan kelimanya ngomong begini. Kok sebenarnya Allah tuh ciptain langit dan bumi, apa ya grand plan-nya Allah? Terus begitu dia ngomong gitu Bapak Ibu, dia nangis. Saya gak apa-apain Bapak Ibu, saya cuma ngeliatin aja, saya bingung sendiri. Kok nangis? Tuhan, maafkan saya Tuhan, saya merusak grand plan-mu. Engkau punya rencana sama dunia ini, tapi saya ini ngapain Tuhan? Dia nangis Bapak Ibu. Sampai sebelahnya adanya elus-elus si kokonya ini. Saya juga diem aja, saya ngeliatin dia, saya gak ngerti mau ngapain. Dia nangis begitu dia selesai. Pak Yakob, saya akan kelarin ya Alkitab. Rupanya itu pelepasannya dia. Jadi saya gak usah lepasin apa-apa. Saya gak bisa lepasin apa-apa juga Bapak Ibu. Dia lepas sendiri sama Roh Kudus. Jadi itu Tuhan kasih dia hukum yang namanya Alkitab disuruh baca dan Tuhan buka telinganya. Tiba-tiba dia ngerti ada grand plan Tuhan. Saya gak jelasin Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, kalau ada orang susah konsultasi sama Bapak Ibu, ingat, yang pasti dikasih ke dia adalah mispat hukumnya Tuhan dan telinganya dibuka. Atau kata Tuhan Yesus, suruh dia minta, nanti dia dikasih Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu yang hidupnya susah, yang punya masalah dalam hidup, mintalah jangan ragu. Dan mintanya jangan uang, karena gak mungkin dikasih uang. Kita butuhnya pasangan, minta pasangan. Gak mungkin dikasih pasangan. Kita butuhnya kerjaan, minta kerjaan. Gak mungkin dikasih kerjaan. Kita dikasihnya Roh Kudus. Sampai sini oke? Nah Bapak Ibu saya disuruh buka nih. Ada yang mau nanya 1 pertanyaan atau 2 pertanyaan aja boleh? Silakan kalau mau nanya. Mari kita berdoa.
Puji syukur Tuhan kami panjatkan hadapan-Mu Tuhan, untuk setiap jemaat-Mu, untuk setiap penonton, untuk setiap netizen yang menyaksikan acara ini, acara Mujizat Zaman Now ini, yang sakit Tuhan sembuhkan, karena Tuhan mau dan mampu menyembuhkan kami, karena nama Yesus ada di atas segala nama, ada di atas segala nama penyakit kami. Demikian juga usaha pekerjaan kami juga Tuhan berkati, karena Tuhan kaya menjadi miskin, agar kami menjadi kaya, agar kami diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Apapun masalah kami Tuhan, kami percaya bersama dengan Yesus kami selalu punya solusi. Demikian juga Tuhan, berikan damai di dalam keluarga kami, damai Kristus, sehingga suami istri tetap menjaga kasih mula-mula, tetap mengasihi orang tua, mengasihi anak, anak menghormati orang tua dan mengasihi orang tua. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati usaha pekerjaan kami, berkati juga istri yang di ibu rumah tangga, berkati juga anak-anak kami yang sedang studi sekolah, agar anak-anak kami menjadi anak sehat, cerdas, dan selalu dapat beasiswa, baik sekolah di luar negeri maupun di dalam negeri. Berkati mereka sampai studi S3-nya lulus dengan beasiswa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Pak Gari juga anak-anak kami dari segala pergaulan yang buruk, Pak Gari juga dari segala niat-niat orang yang jahat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Dan kami ingin akhiri doa ini dengan doa berkat. Mari Bapak Ibu semuanya, angkat kedua tangan kita, siapkan hati kita untuk menerima berkat-berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa. Berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, dan penyertaan Roh Kudus menyertai kami semua mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya, sama-sama kita berkata, amin. Demikianlah program acara Mujizat Zaman Now yang baru saja kita saksikan bersama-sama. Kita percaya bahwa apa yang kita telah saksikan dan kita telah terima melalui hadiratnya dan firman yang ada di tengah-tengah kita sungguh-sungguh memperlengkapi, memberkati, dan benar-benar menjamah keberadaan kita semua. Sampai kita berjumpa kembali di acara Mujizat Zaman Now yang selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati, dan mari kita naikkan El Shaddai, El Shaddai. Haleluya. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia.